Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah takziah dan juga jamaah maghrib serta isya rahimakumullah. Pertama, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang tiada henti yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, berubudiyah kepada Allah, bertaqarrub kepadanya, dan juga kita lanjutkan dengan agenda takziah. Mudah-mudahan ini dihitung sebagai bentuk syukur kita, di mana nikmat yang Allah berikan kita pergunakan dalam rangka ketaatan dan ibadah kepadanya. Amin. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan untuk qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu dalam barisan panjang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbaris bersama beliau memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah maghrib dan takziah rahimakumullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala, kepunyaan Allah, dan akan kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sunat Allah yang tidak akan pernah berganti sampai hari kiamat, bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya al-maut, kematian, ajal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka bagi kita dari sunatullah ini ada banyak ibrah dan pelajaran. Yang pertama, tentu di balik musibah yang Allah berikan kepada keluarga almarhumah, untuk anak-anak keluarga yang ditinggalkan, ada beberapa doa harapan kita dari jamaah takziah ini, dan memang itulah tujuan dari kita bertakziah, yaitu yang pertama, semoga Allah berikan ketabahan dan kesabaran. Karena ini yang sangat diperlukan dan menjadi ciri khas orang-orang yang beriman ketika menghadapi suatu musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah memuji orang-orang beriman dengan ungkapan ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman, kata Nabi. Apanya yang menakjubkan? Kata Nabi, walaysa dzalika illa lil mu'min. Yang menakjubkan ini hanya ada pada pribadi muslim saja, yaitu inna amrahu kullahu lahu khair. Setiap perkara yang dia lalui bagi seorang mukmin itu selalu baik, tidak ada yang buruk. Inilah karakter seorang mukmin dalam menghadapi setiap permasalahan, dalam menghadapi setiap urusan yang dia hadapi dalam kehidupannya. Sehingga Nabi katakan ajaban, menakjubkan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ada dua sikap yang dia ibarat dua sisi mata uang, yaitu syukur dan sabar. Maka ini yang membuat orang-orang mukmin menakjubkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
di mana beliau mengatakan in asabathu sarra syakara. Kalau seorang mukmin mendapatkan kebaikan, nikmat, sesuatu yang menyenangkan, maka sikapnya adalah syukur. Wa kana khairan lah, dan itu baik untuk mukmin tersebut. Wa in asabathu dharra sabara. Sebaliknya, jika yang menimpanya adalah keburukan, ujian, musibah, sikapnya adalah sabar. Wa kana khairul lah, dan itu juga baik baginya. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi orang-orang yang beriman, kebaikan atau keburukan, nikmat ataupun musibah, semuanya baik. Karena ada pahala dari setiap yang kita hadapi itu. Di balik nikmat ada syukur, dan syukur itu berbuah pahala. Di balik musibah ada sabar, dan sabar itu berbuah pahala. Dan inilah yang seharusnya ada pada setiap pribadi mukmin, orang-orang yang beriman, pribadi yang menakjubkan, kata Rasulullah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga keluarga yang ditinggalkan, keluarga almarhumah, diberikan kesabaran menjadi orang-orang mukmin yang menakjubkan. Amin. Dan mudah-mudahan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di balik ujian yang diiringi dengan kesabaran ini, tentunya Allah sediakan pahala yang berlipat ganda. Amin. Jadi Allah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bapak Ibu, amal soleh atau kebaikan dalam Islam biasanya atau kebanyakannya itu ganjarannya bisa ditakar atau diukur. Kelipatannya disebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Ada yang 10 kali lipat, 27 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat. Tapi kesabaran Bapak Ibu, kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran, balasan bagi orang-orang yang bersabar itu adalah pahala yang tidak terhingga. Bighairi hisab. Bukan 10 kali lipat, bukan 700 kali lipat, tapi pahala yang tidak terhingga. Kenapa begitu besar pahala sabar? Karena memang sabar itu berat. Maka beruntunglah orang-orang yang bersabar ketika menghadapi ujian dan musibah yang dia lewati dalam kehidupannya. Dan juga semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kesabaran. Karena kita yakin juga firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah oleh kalian salat dan kesabaran itu, ibadah salat dan kesabaran sebagai penolong. Dan Allah janjikan di ujung, innallaha ma'as-sabirin. Allah senantiasa akan membersamai orang-orang yang bersabar. Artinya siapa saja yang bersabar menghadapi ujian tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Dibersamai oleh Allah, atau yang sering juga kita kenal dengan ma'iyatullah. Senantiasa Allah bersama mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adapun bagi kita yang ditinggalkan jamaah takziah secara umum, ada hikmah dan pelajaran juga tentunya yang bisa kita ambil dan kita jadikan sebagai ibrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu nilai yang mesti kita biasakan mumpung kita masih bersama orang-orang terdekat dengan kita, yaitu berbuat baik kepada mereka. Bersikap lemah lembut kepada mereka, memberikan segala yang terbaik untuk mereka, mumpung masih bersama dengan mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa? Karena semua kita nanti akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai ini, dan yang sangat
perlu kita perhatikan adalah apa yang akan menjadi kesan terakhir mereka dengan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada yang bisa menolak berpisah dengan orang yang dicintai, dengan orang tua, dengan saudara, dengan anak, dan lain sebagainya. Tapi sejauh mana kita sudah mempersiapkan kesan terbaik ketika kita sudah tidak bersama dengan mereka lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada yang bisa selamanya dengan pasangannya, dengan orang tuanya. Semua kita pasti juga akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai itu. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Jumu'ah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum. Kalian lari dari kematian, kematian itu yang akan mendatangi kalian. Tidak ada yang bisa lari dari kematian. Maka kalau kita mengatakan akan selamanya dengan orang-orang yang kita cintai, suatu saat kita akan meninggalkan mereka. Kematian akan menjemput kita. Fa innahu mulaqikum. Kematian itu yang akan mendatangi kita. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ayat yang sama Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma turaduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah." Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang baik dan yang nyata. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan nanti di hadapan Allah, Allah akan memperlihatkan kepada kalian apa yang telah kalian perbuat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang perlu kita hadirkan, bahwa suatu saat amal perbuatan kita akan diperlihatkan kepada kita. Kebaikan kita, keburukan kita, semuanya besar ataupun kecil akan diperlihatkan kepada kita. Tidak ada yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kebaikan-kebaikan kita yang dikenal oleh orang-orang sepeninggal kita. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu ini bisa kita mulai dari sekarang. Kesan yang ingin kita tinggalkan kepada orang-orang yang kita cintai, bahwa kita menyayangi mereka. Mereka merindukan kita ketika kita tidak bersama mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu dengan berbuat baik, beramal soleh, memperbanyak kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada mereka. Bapak Ibu, dan juga untuk kita yang ditinggalkan, untuk kita jemaah takziah secara umum, bahwa tidak perlu menunggu hari tua, tidak perlu menunggu sakit, karena kematian itu tidak pernah memandang usia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersiap sedia. Dalam surat Al-Imran ayat 133 kata Allah, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sari'u, bersegeralah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadangkala kita sering menunda-nunda, khususnya kebaikan. Tidak sedikit di luar sana orang yang menunda-nunda. Sudah usia 40, belum juga melakukan ketaatan kepada Allah. Nantilah. Bahkan mungkin sebelum usia 40, kebanyakannya menunda-nunda. Nantilah aku kalau usia 40, rajin kamu saji. Nantilah aku kalau usia 40, baru menutup aurat. Nantilah aku usia 40, baru akan beribadah dan beramal soleh, fokus ibadah kepada Allah. Ternyata sebelum usia 40, ajal itu datang. Na'udzubillah min dzalik. Maka perintah Allah, wasari'u, bersegeralah, jangan tunda-tunda. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju maghfirah, ampunan dari Tuhan kalian, kata Allah.
wa jannatin, bersegeralah menuju surga Allah. Raih surga Allah tentunya dengan ibadah dan amal soleh. Cara mempercepat menuju surga Allah adalah perbanyak ibadah dan amal soleh. Segera persiapkan diri kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang luasnya kata Allah, arduhas samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, muttaqin sederhananya adalah mereka yang melakukan ketaatan kepada Allah. Takwa selain diartikan takut juga diartikan taat. Maka surga dan ampunan Allah dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Dan berarti Allah perintahkan kita untuk bersegera melakukan ketaatan, bersegera memperbanyak ibadah dan amal soleh. Dan bahkan Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah secara spesifik menyuruh kita bersegera dengan ungkapan beliau, balighu bil a'mali sab'an. Bersegeralah kalian untuk beramal, berbuat kebajikan, ibadah, ketaatan kepada Allah sebelum datang yang 7. Apa itu? Hal tantaziruna illa faqran munsiya. Apakah kalian akan menunggu kefakiran? Kefakiran, fakir kita dulu baru kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakir kita dulu, menunggu kita berkekurangan baru kita akan beramal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kefakiran yang melupakan. Jangan sampai kemudian setelah fakir kemudian baru kita ingat kepada Allah. Yang kedua kata Rasulullah, au ghinan mudghiyan. Jangan sampai kalian menunggu kekayaan yang akan menyesatkan. Betapa banyak orang merasa saya belum mapan, belum bisa maksimal beribadah dan beramal saleh. Nanti kalau sudah pensiun, sudah mapan, akan maksimal beribadah. Kata Rasulullah, apakah kekayaan yang akan menyesatkan yang akan kalian tunggu baru kalian akan beramal? Karena ternyata tidak sedikit orang yang jauh dari Allah gara-gara kekayaan. Yang ketiga kata Rasulullah, au mardhan mumsida, ataukah kalian akan menunggu sakit dulu, sakit yang akan merusakkan jasad, merusakkan fisik, baru kalian akan beribadah kata Rasulullah SAW. Atau yang keempat, au haraman mufannada, ataukah kalian akan menunggu ketuaan yang akan melemahkan? Sudah tua baru berniat akan beribadah, padahal tua itu sudah banyak yang lemah. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah, au mautan muzhija, ataukah kalian akan menunggu datangnya kematian yang datang secara mendadak, tidak bisa diprediksi, tidak ada yang tahu kapan ajalnya datang. Atau kata Rasulullah, au dajjal fasyarru ghaibin yuntazar, ataukah kalian akan beramal ketika dajjal sudah datang? Sungguh dajjal itu adalah seburuk-buruk hal gaib yang akan ditunggu oleh manusia. Atau yang terakhir kata Rasulullah, au sa'ah fasa'atu adha wa amra, ataukah kalian akan menunggu hari kiamat? Padahal hari kiamat itu sangat dahsyat dan sangat pahit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, balighu bil amal. Tidak mesti menunggu tua, tidak mesti menunggu sakit, tidak mesti menunggu kaya, apalagi menunggu kematian dan kiamat. Semua kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk bersegera beramal, mempersiapkan bekal Allah. Sekali lagi mudah-mudahan keluarga almarhumah yang ditinggalkan diberikan kesabaran, dan almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala kebaikan dan amal soleh beliau, diampuni segala kekhilafan dan kesalahan beliau, ditempatkan di tempat yang terbaik, dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam surganya, dan kita yang ditinggalkan diberikan oleh Allah kesehatan,